Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan masuk di sesi analisa saham 50-an ya. Kali ini kita akan analisa saham SWOT ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu. Wah, di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, saham SWOT atau Sri Wahana Aditya Tbk. Nah, hari ini close di 50 ya, hacknya di 51. Kalau kita lihat hitsnya ini dari 50 pernah sampai 54, pernah sampai 53, pernah sampai 56 ya. Nah, jadi kalau mau ngambil resiko sebenarnya masih ada cuan ya, naik beberapa tick ya. Cuma nggak tahu guys kalau misalnya naiknya tipis di 51 kayak ini ya. Dan di emiten ini juga kena tato ya, dia masuk ke pemantauan khusus ya. Nah, oke, kita lihat ya untuk bidnya tipis ya, offernya juga tipis, jadi saham ini tidak diganjelin ya. Jadi ya kita nggak usah ngecek untuk ganjelannya ya, karena tidak ada ganjelan. Oke, kita akan lihat untuk laporan keuangan ya, kita akan lihat. Nah, sebelum laporan keuangan kita coba baca untuk notnya ya. Untuk SWOT ini dapat notice ya, adanya pemohonan penundaan kewajiban PKPU. Jadi artinya memang di sini mau PKPU ya perusahaan ini. Sebenarnya tidak bagus guys. Terus berikutnya efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Nah, ini ada dua tato dari otoritas ya. Jadi sebenarnya belum menarik ya emiten ini. Nah, tapi kita coba bahas saja ya. Nah, untuk belajar aja, belajar kita bersama ya. Kita akan lihat ya, saya sudah membuka dua kuartal ya. Ini kuartal ke dua ya. Sorry, ini kuartal kedua karena ini bulan Juni ya. Ini kuartal kedua, ini kuartal ketiga ya. Nah, ini kuartal ketiga. Nah, kita akan lihat ya, untuk asetnya sekitar 695 ya. Ini per kuartal 3 695, dan untuk asetnya per kuartal 2 itu 700, artinya turun ya. Secara per kuartal turun dari sebelumnya 715 turun ke 695 ya. Untuk asetnya turun guys. Nah, kita lihat lagi untuk ekuitasnya sekitar 265 ya, 265. Ini untuk ekuitasnya ya, 265 miliar ya. Untuk ekuitasnya per kuartal 2 sekitar 285 ya, dari 285 turun ke 205. Jadi ekuitas juga turun nih emiten ya. Nah, kita lihat ya, untuk faktor yang paling penting itu pendapatan. Nah, kita lihat ya, pendapatannya ini sekitar ini ya 246. Kalau kita bandingkan secara year to year memang naik ya, memang naik, cuma tuh bahan pokoknya juga ikut naik ya. Sebenarnya pendapatan netonya naik, cuma bukan pokok naik ya, akhirnya ya rugi-rugi juga ya. Nah, kalau kita lihat untuk ruginya ini per kuartal ke 3 ini sekitar 20 miliar guys ya, 20 miliar, dan sekitar IPS nya sekitar min 65 ya. Ini per kuartal 3. Nah, lihat ya kuartal 2 seperti apa. Kalau kita lihat per kuartal kedua ini juga masih min ya, masih merugi 765 ya, 765 ini per kuartal 2. Untuk per kuartal 3 2. Nah, kita lihat ya per kuartal ini ya, kerugian sekitar 765 dengan laba per share-nya sekitar min 0,27. Nah, kita lihat ya, untuk totalnya per kuartal 2 20 miliar ya, 20 miliar ini 700, artinya turun ya. 20 miliar ini 700 juta. Naik ya, naiknya signifikan kerugian ya. Dari sebelumnya 765 jadi rugi sekitar 20 miliar. Wah, ini mah turun banget ya, hampir 3 kalinya ya.
20 miliar berarti 30 kalinya ya kerugian. Jadi perusahaan ini kalau kita bandingkan secara per kuartal rugi ya. Dari sebelumnya rugi 700, ini malah naik ke 20 miliar. Jadi pendapatannya minus, untuk EPS-nya juga minus ya. Dari sebelumnya min 27 minus ke 6,5 ya. Oke. Lihat ya cash flow-nya seperti apa. Untuk cash flow-nya ini min juga ya dari sebelumnya. Kita lihat sebelumnya untuk kuartal 1, kuartal 2 guys. Sorry. Kuartal 2 enggak ada nih. Bentar. Enggak ada guys ternyata. Kok enggak ada sini ya? Oh, ini ada ya. 9 ya, dari 9,4 miliar minnya ya untuk kuartal kedua, dan di kuartal ketiga ini naik ya dari 2 jadi 24 ya. Nah, ini naiknya signifikan ya, dari min 9 naik ke min 24 miliar. Artinya wow, luar biasa ini. Kerugiannya malah untuk cash flow-nya juga lebih merah nih ya. Nah, untuk segi fundamental lah, ini emas perusahaan ini belum baik-baik saja ya. Jadi memang ada problem guys ya. Jadi nggak usah entry di sini dulu ya. Ini kalau kita lihat LK-nya malah ruginya naik ya. Jadi memang ada problem nih emiten ya. Dari PKPU, terus ada pemantauan khusus. Kalau kita fundamental juga masih rugi ya. Masih rugi, bahkan ruginya membengkak ya. Nah, oke, sekilas ya untuk analisa saham dari SWOT ya. Nah, jadi untuk resumenya perusahaan ini masih merugi ya, merugi. Bahkan kalau kita bandingkan secara per kuartal lebih naik ya, kerugiannya lebih naik. Oke, kalau teman-teman ada request, kalau ada pertanyaan silakan aja tulis di kolom komentar. Kalau bisa nanti saya bikin tutorialnya. Oke, terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.